pelatih atlet ya di pencaksilat Merpati Putih. Nah, apa sih yang membuat Mas tertarik menjadi pelatih dan bagaimana cerita perjalanan karir pertama Mas menjadi pelatih? Oh, mungkin saya bisa jawab tapi nggak terlalu detail banget ya. Okay. Mungkin berawal dari dulu waktu saya masih SMA ya. Waktu itu saya jadi atlet, kebetulan alhamdulillah sering kali ikut perlombaan atau event-event di pencaksilat. Tapi setelah lulus atau bahkan waktu kuliah pun masih jadi atlet sekaligus jadi pelatih. Jadi mungkin awal mulanya tuh dari atlet dulu, nah setelah itu jadi pelatih. Karena saya berpikir seperti ini. Yang pertama, pencaksilat itu kan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita, kalau bukan saya pribadi yang melestarikan, kan siapa lagi? Jadi kan seperti itu. Dan yang kedua, ilmu yang udah saya dapat, saya nggak mau hanya ditelan untuk saya pribadi. Harapan saya dari dulu ketika saya dapat ilmu ya harus ditularkan, termasuk di pencaksilat. Karena sekali lagi, karena kewajiban kita sebagai orang Indonesia melestarikan budaya pencaksilat, ya makanya dari itu. Makanya kan sekarang saya jadi pelatih bukan hanya tingkat remaja, tapi ada tingkat usia dini atau SD atau remaja, SMA, bahkan di kampus atau di kuliah juga dewasa seperti itu. Nah, awalnya sih dari atlet. Jadi buat untuk bermanfaat bagi orang muda ya. Jelas, karena di situ pasti yang namanya pencaksilat itu juga kan olahraga. Jadi ya tanam ke mereka yang penting olahraga sehat. Awalnya sih itu dulu. Karena kalau misalkan saya ngomong bla 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 segala macam, pencaksilat itu terlalu ribet. Makanya saya sederhanakan ke mereka yang mau ikut pencaksilat atau latihan pencaksilat yang minimal dia olahraga. Jadi sehat. Ya, jadi seperti itu. Awal mulanya sih dari atlet. Jadi seperti itu. Jadi untuk metode latihan yang bisa diterapkan untuk membentuk mental sama fisik seorang atlet itu gimana? Di dalam atlet itu ada 3 aspek. Yang pertama itu fisik. Karena jelas yang namanya fisik itu nomor 1 harus kuat. Metodenya banyak, termasuk push up, kekuatan tangan, termasuk sit up, itu kekuatan otot perut. Karena kita dipukul, kita ditendang di bagian perut atau di badan kita. Oke, makanya kan harus kuat, termasuk kaki. Karena di situ kaki juga kita kan di situ kan ada poin tendangan, poin pukulan. Makanya kaki juga harus kuat. Lebih-lebih di pencaksilat pasti semua perguruan pencaksilat apapun yang namanya kuda-kuda ya itu harus, karena itu identitasnya pencaksilat, makanya harus ada kuda-kuda seperti itu, makanya harus kuat. Dan yang terakhir, yang kedua itu teknik. Kalau fisik kita udah bagus, mau dikasih teknik apapun enak. Makanya paling utama itu fisik, yang keduanya teknik. Teknik macam-macam, mau teknik serangan tangan, serangan kaki, atau serangan bawah gitu loh. Karena yang diperbolehkan untuk pertandingan atau perlombaan ya hanya sebatas itu. Makanya ya dikasih tekniknya. Karena kalau misalkan kita nggak ada teknik agak repot, walaupun fisik kita bagus ya. Jadi seperti itu. Dan terakhir itu mental. Karena dari fisik, dari teknik, kalau kita nggak punya mental itu susah pengen jadi juara, agak sulit. Karena tetap kita butuh mental, butuh rasa percaya diri. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi 3 ini saling berkaitan sebenarnya antara fisik, teknik sama mental. Untuk metodenya mental ya banyak. Seperti kalau misalkan kita ya intinya banyak lah. Kalau misalkan saya nyebutin metode mental itu seperti apa, takut kok gitu ya. Nah, jadi kembali ke masing-masing pelatih. Bener, metodenya macam-macam. Kayak mungkin teater, ya pasti mereka juga kan ada yang namanya
mental atau apapun itu sebenarnya pasti ada. Ya, makanya dari situ nanti timbul tuh seorang atlet yang benar-benar juara. Ya, jadi seperti itu. Saling berkaitan tiga hal tersebut. Terus kalau tantangan untuk menghadapi atlet, gimana cara menghadapi Mas sebagai pelatih? Oke, kalau tantangan sebenarnya sih banyak. Ya, banyak. Contoh, ambil contoh misalkan di SMA, remaja. Oke. Karena masing-masing kayak SD otomatis tantangannya beda. Kita ngelatih SMA, ngelatih dewasa atau yang udah senior itu beda. Jelas tantangannya masing-masing beda. Tapi yang jelas kalau kita pengen bisa juara, ada beberapa hal yang harus dibenahi atau harus ada kayak peralatan. Kita butuh dong yang namanya body, kita butuh dong yang namanya samsat atau handbook buat latihan, termasuk agility dan lain sebagainya, termasuk matras. Karena kalau nggak ada matras agak susah kita sekarang. Makanya saya pribadi ke tiap-tiap sekolah ya, kalau bener pengen dibuka pencaksilat ya peralatan seperti itu minimalnya harus ada salah satunya, karena itu saling menunjang banget. Oke, tantangan yang berikutnya bukan hanya dari segi peralatan atau perlengkapan, tapi dari segi karakter si atlet. Karena atlet itu karakternya beda-beda, apalagi zaman sekarang sama zaman dulu ya, flashback ya, itu jelas beda banget. Zaman dulu diapain, termasuk fisik dikerasin aman. Kalau zaman sekarang, kalau misalkan saya suruh lari 10 menit, ya itu udah banyak telurnya. Iya sih. Push up, padahal cuma 30 kali, ya ngawal. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan kalau misalkan saya ada nadanya agak sedikit dinaikkan, pasti sewot, pasti ngambek. Nah, itu ada banyak hal seperti itu yang saya temukan di beberapa atlet seperti itu. Ya karena ya kembali lagi karena karakternya kan beda-beda, makanya gimana caranya saya sebagai pelatih ya mengkondisikan mereka itu. Karena sekali lagi yang namanya atlet itu harus benar-benar punya mental yang kuat. Mau dia dikasih nada tinggi sama, mau dia disuruh lari 5 kilo atau bahkan 10 kilo aman, disuruh push up segala macam ya mereka aman. Oke, jadi ini seperti itu. Dan yang terakhir, biasanya kendalanya ada di dana. Karena kalau misalkan kita mengikuti event atau pertandingan atau perlombaan, itu kan butuh ada namanya dana. Dan kadang bahkan dari pihak sekolah atau instansi atau yang saya pelatih, itu kadang agak susah. Cari dana itu susah banget. Padahal si atlet itu udah persiapan jauh-jauh hari. Karena ada target-target tertentu dari saya sebagai pelatih atau bahkan dari pihak sekolah sebenarnya sih ditargetin bahwa si atlet tersebut harus juara. Tapi kembali lagi, ya harusnya ada fit and back. Ya, jadi ini seperti itu. Makanya agak repot. Makanya saya tekankan selama ini sih ada beberapa tapi nggak semua sekolah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Fatin dari jurusan Komunikasi Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai Bebek. Gimana dah? Iya gitu. Dari atlet langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fatin dari jurusan Komunikasi Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai terkait tentang atlet. Baik, Tanda bisa dikenalkan dengan atlet siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Bunisa. Sekarang semester 3 di jurusan Pendidikan Islam. Tanda juga. Baik, bisa dimulai.
ada pencak silat dari perguruan merpati putih. Akhirnya di situ aku nyari tahu nih gitu, dari perguruan silat merpati putih itu apa aja sih gitu prestasinya. Aku nyari tahu di IG-nya tentang perguruan itu, dan akhirnya aku tertarik masuk ke situ. Nah, aku masuk ke situ, awal mulanya mah aku tuh cuman pengen di bidang bela diri tuh nggak terjun ke dunia atletnya. Cuman lama kelamaan seiring berjalannya waktu, pelatih aku tuh nanyain kayak, ya mau bertanding gak nih, ikut yuk. Terus akhirnya di 2020 saya tuh ikut kejuaraan. Di kejuaraan pertama itu akhirnya dapet emas. Nah, dari situ ketagihan lah mulai di dunia atlet, sampai akhirnya kan di situ kan pandemi. Di pandemi juga akhirnya aku tuh tetap intensif latihan, tetap intensif ikut kejuaraan, terus sampai akhirnya tuh di SMA tuh aku tuh udah bosen nih di dunia atlet bela diri. Aku nyoba ke olahraga lain kayak basket, volley, tapi di situ mungkin aku merasa nggak nyaman gitu. Sampai akhirnya di perkuliahan ini aku balik lagi ke jadi atlet pencak silat, dan ya jadinya sampai sekarangnya intensif kayak ngikutin kejuaraan itu setahun 2 kali. Ya, baik. Jadi kayak gitu ya pertemuan atlet itu. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaannya kedua ya, Teteh. Apa sih yang membuat Teteh yang bersemangat bertahan di dunia atlet olahraga? Mungkin yang bikin aku bertahan ya karena aku mikir misalkan aku nggak di dunia pencak silat, mungkin aku sekarang nggak kuliah. Terus kalau nggak di silat juga aku mungkin prestasinya dari mana lagi. Terus juga karena silat juga aku tuh jadinya sekarang kayak punya kerjaan kan, bisa melatih di sekolah-sekolah. Nah, dari situ kan jadinya walaupun kita sebagai mahasiswa kan punya penghasilan walaupun tidak seberapa, itu kan bisa membantu buat biaya kuliah gitu lah. Terus juga kalau nggak di silat juga, kalau nggak di olahraga ini, mungkin aku tuh nggak bakal olahraga, karena menurut aku olahraga itu penting gitu buat kesehatan juga kan. Terus juga di atlet ini aku tuh dapat banyak prestasi kan, jadi mungkin kalau nggak di silat tuh mau gimana lagi gitu nyari prestasinya. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya, Dok. Bagaimana cara Teteh mempersiapkan diri menghadapi motivasi yang akan datang? Kalau aku biasanya untuk memotivasiku sebelum pertandingan itu kayak suka nyusun program latihan gitu. Jadi kalau menjelang pertandingan itu biasanya kan latihannya biasanya seminggu sekali, tapi karena menjelang pertandingan aku biasanya nyusun latihan tuh jadinya seminggu 3 kali gitu. Terus misalkan ada waktu luang gitu kan, waktu luang kuliah aku ya nyempetin buat latihan. Terus misalkan full nih kelasnya gitu, ya udah aku latihan di malam harinya gitu. Jadi kan harus intensif lah latihannya gitu, walaupun sebenarnya susah gitu buat ngatur waktu antara kuliah sama latihannya, tapi ya sebisanya mah harus banget susun program latihannya. Terus juga kalau menjelang pertandingan itu biasanya tiap harinya tuh kita tuh atlet tuh diwajibin lari, jadi minimal biasanya sehari itu 5 km. Pertanyaan keempat, belum benar itu dulu aja. Selanjutnya pertanyaan yang keempat ya, saat menghadapi kekalahan atau cedera, bagaimana sih Teteh menjaga motivasi agar tetap bangkit? Kebetulan ya di bulan Februari itu aku ngalamin kekalahan, dan di situ tuh buat mental aku down karena di situ posisinya kalah dengan skor aku 1 dan lawan aku tuh dapat skor 45. Pasti di situ kan mental aku down. Nah, dari situ tuh aku kayak udah berpikir
berpikir ini bakal jadi episode terakhir aku, karena buat lanjut ke pertandingan lagi tuh kayak ada rasa trauma gitu dari situ. Nah dari situ aku setelah pertandingan itu self reward lah ke diri sendiri, walaupun itu bisa dibilang self reward kecil. Jadi aku tuh setelah pertandingan tuh kayak makan makanan sama minuman yang dilarang sebelum tanding itu aku makan semua pas setelah pertandingan itu, karena menurut aku mau kalah mau menang kita tuh harus tetap mengapresiasi diri sendiri ya. Terus kebetulan setelah aku ngalamin kekalahan, aku juga ngalamin cedera yang mungkin bisa dibilang itu cederanya cukup parah, sampai aku tuh harus berobat jalan ya ke dokter spesialis. Pas itu aku tuh di situ udah berpikir kayaknya nggak bisa lagi deh lanjut ke dunia silat ini, karena dengan cedera yang serius itu kayak nggak memungkinkan. Tapi karena apa ya, karena aku tuh udah pengen banget sembuh gitu kan, capek gitu cedera kayak gitu kan, nggak pernah latihan, jadinya apa biasanya kan kegiatan gitu. Akhirnya 4 bulanan itu aku dinyatakan sembuh dari cedera itu, dan setelah cedera itu aku tuh mengapresiasi diri lagi nih, kayak aku beli sepatu lari, jadi itu sebagai self reward, sebagai apa ya, biar aku tuh mengapresiasi diri, dan itu keinginan aku tuh wajib terpenuhi gitu. Setelah aku beli sepatu lari impian aku itu di bulan Agustus itu ditawarin nih ada pertandingan di bulan Novembernya buat bulan November. Akhirnya dari situ kan akhirnya rajin lagi tuh latihannya, karena kan udah apa ya, keinginannya udah tercapai nih buat sepatu lari impian. Rajin lagi latihannya sampai akhirnya aku tuh bisa ikut pertandingan lagi di bulan November itu, di bulan September sampai akhirnya